Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Samsi Duha dari Prodi Teknik Industri. Saya akan menjelaskan judul Failure Mode and Effect Analysis atau disingkat FMEA dari pelajaran pengendalian dan penjaminan mutu. Failure Mode and Effect Analysis atau FMEA ini adalah metode sistematis untuk mengidentifikasi dan mencegah potensi kegagalan dalam suatu produk, proses, atau sistem sebelum kegagalan tersebut benar-benar terjadi. Ini adalah alat proaktif yang bertujuan untuk meningkatkan keandalan, keamanan, dan kualitas. Tujuan dari FMEA adalah mencegah masalah terjadi pada proses dan produk. Kalau jika digunakan dalam desain dan proses manufaktur, FMEA dapat mengurangi atau menekan biaya dengan mengidentifikasi dan memperbaiki produk dan proses secara cepat pada saat proses pengembangan. Jenis FMEA ini ada 4. Yang sering digunakan ada di desain dan proses. FMEA desain itu digunakan selama fase desain produk untuk menganalisis potensi kegagalan yang terkait dengan desain produk. Kalau FMEA proses ini digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan dalam proses manufaktur atau perakitan. Kalau FMEA sistem digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan dalam sistem. Kalau FMEA service ini digunakan untuk menganalisis potensi kegagalan dalam penyediaan layanan. Manfaatnya ada beberapa. 1. Peningkatan keandalan dan kualitas. 2. Pengurangan biaya. 3. Peningkatan keamanan. 4. Peningkatan kepuasan pelanggan. 5. Peningkatan komunikasi dan kolaborasi tim. 6. Dokumentasi yang komprehensif. 7. Dasar untuk pengambilan keputusan. Langkah-langkah FMEA. Cara membuat FMEA itu gimana? Yang pertama, identifikasi proses atau produk. Yang kedua, identifikasi mode kegagalan. Lanjut ke identifikasi efek kegagalan. Terus menentukan nilai S-nya. Terus identifikasi penyebab kegagalan. Lalu menentukan nilai O. Terus identifikasi kontrol. Kemudian menentukan nilai D, detection-nya. Kemudian setelah itu, kalau sudah diketahui S, O, dan D-nya, lalu menentukan nilai RPE-nya. Caranya S dikali O dikali D. Langkah selanjutnya itu rekomendasi tindakan perbaikan untuk RPN. Yang terakhir yaitu evaluasi ulang RPN-nya itu. Nah, ini indeks bilangan SOD-nya. Jika nilai SOD-nya itu 1, maka termasuk kategori FL atau very low. Jika nilainya itu 2 dan 3, termasuk kategori L. Jika nilainya 4, 5, dan 6, maka termasuk kategori M. Jika nilainya itu 7 dan 8, masuk kategori H atau high. Terus jika nilai SOD-nya itu 9 atau 10, maka masuk kategori very high. Ini untuk nilai RPN-nya. Jika nilai RPN-nya itu 1 sampai 49, maka termasuk very low. Dan begitu pun seterusnya. Jika sampai yang terakhir sendiri itu 800, nilainya RPN-nya itu 800 sampai 1000, maka itu termasuk kategori very high. Baik, saya akan lanjut ke implementasi FMEA ini. Di sini ada tabel. Ini tabel FMEA untuk proses. Mari kita lihat di tabel pertama. Ini ada proses menuangkan gula. Ini FMEA untuk membuat kopi ya. Jadi prosesnya itu di sini menuangkan gula. Jadi tercatat di sini mode kegagalannya salah ambil gula menjadi garam. Nah, kemudian kita identifikasi efek kegagalan tersebut itu apa, yaitu kopi menjadi asin. Nah, ini terus identifikasi nilai S-nya. Di sini kita tulis 10 karena
di sini termasuk parah, sangat parah karena salahnya itu menuangkan garam, maka menjadi asin. Terus penyebab kegagalannya di sini itu warna dan bentuk sama dan tidak ada label identitas. Baik, selanjutnya itu langkah menentukan nilai O. Di sini tercantum 3 karena hal ini masih minim terjadi. Terus langkah selanjutnya itu kontrol, langkah menentukan kontrol, identifikasi kontrol. Jadi caranya gimana biar kegagalan itu kurang? Itu dicicipi sebelum dituang. Jadi ini garam atau gula. Terus langkah selanjutnya menentukan nilai D-nya, detection-nya, yaitu di sini 4. Setelah itu jika SO dan D-nya itu ketemu, maka kita menentukan nilai RPE-nya. Caranya gimana? Di sini ada 120. Kok bisa? Karena kita menentukan dari S dikali O dikali D. Berapa? 10 kali 3 kali 40 kali 4 sama dengan 120. Jadi RP-nya 120. Langkah selanjutnya itu menentukan tindakan yang direkomendasikan. Di sini tercatat memberikan label atau identitas pada masing-masing toples. Kenapa? Karena tindakan ini untuk mengurangi kegagalan itu sendiri. Jika ada label di dalam toples itu, nama gula, nama garam, maka kegagalan menuangkan gula salah menjadi garam itu minim terjadi. Langkah selanjutnya penanggung jawab dan batas waktu. Itu identifikasi penanggung jawab dan batas waktu. Di sini dicatat dilaksanakan oleh ibu pada tanggal 16 Juni. Jadi penanggung jawab di proses ini siapa? Yaitu ibu. Tahu kalau di kafe itu siapa? Chef atau karyawan yang di dapur gitu. Terus ditentukan batas waktunya kapan. Di sini tercatat 16 Juni 2025. Jadi tanggal 16 Juni 2025 maka proses ini harus selesai. Tindakan ini harus segera dilakukan. Maka setelah itu ada langkah terakhir yaitu evaluasi RPN. Di sini ada RPN baru. Setelah melakukan tindakan tersebut, maka dilakukan lagi SOD-nya ditentukan berapa. Di sini tercatat 10 1 4. Nilai RP-nya yang baru yaitu 40. Nah, di sini dari 120 ke 40 berkurang. Maka di sini berkurang. Maka metode FMI ini sangat efektif untuk menentukan proses dari menuangkan gula tersebut. Jadi itulah tujuan FMEA untuk mengurangi risiko kegagalan. Baik, sekian dari kami, sekian dari saya. Apabila ada tutur kata yang salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.